Saat aku asyik bermain layangan di taman bersama istriku, aku tiba-tiba melihat seorang anak kecil ditarik paksa oleh orang tak dikenal. Aku dan istriku awalnya mengira itu orang tuanya sendiri, tapi saat kami mengikuti mereka, kami malah menemukan fakta mengejutkan. Ternyata, sore itu, Semarang seakan sedang memamerkan dirinya dalam cahaya yang paling lembut. Langitnya berwarna jingga keemasan, berlapis-lapis dengan semburat merah muda yang memudar. Angin berhembus dari arah barat, membawa aroma bercampur antara asap knalpot, wangi sate dari pedagang kaki lima, dan harum tanah kering yang lama tak tersentuh hujan. Di tengah hiruk-pikuk kota yang tak pernah benar-benar tidur, ada satu ruang kecil tempat orang-orang mencari jeda, Taman Indonesia Kaya. Taman itu ramai. Anak-anak berlari mengejar balon, pasangan muda duduk di bangku sambil bergandengan tangan, sementara kelompok remaja tertawa riuh sambil berfoto. Di tengah taman, seorang pria bertubuh sedang, kulit sawo matang, rambutnya mulai menipis di pelipis, berdiri dengan seutas benang gulungan panjang di tangannya. Pria itu adalah Ardi, 34 tahun, seorang karyawan perusahaan logistik yang hari-harinya lebih sering dihabiskan di balik meja kantor dengan tumpukan dokumen. Layangan berbentuk belah ketupat berwarna biru tua berlogo sederhana, kini menari-nari di langit. Tarikannya naik turun, meliuk, kadang hampir tersangkut ranting beringin tua yang menjulang di sudut taman. Ardi tampak begitu serius mengendalikannya, seakan-akan di tangannya bukan hanya seutas benang, melainkan tali pengikat antara dirinya dengan kebebasan yang sejak lama ia cari. Tak jauh darinya, duduk di bangku semen yang dicat putih, seorang wanita berambut sebahu dengan jilbab warna krem. Wajahnya lembut, ada senyum tenang yang menempel di bibirnya. Jalah Mira, 30 tahun, istri Ardi. Pekerjaannya sebagai guru taman kanak-kanak membuatnya terbiasa bersabar menghadapi anak-anak, tapi seringkali ia merasa kesabarannya diuji lebih keras ketika menghadapi suaminya sendiri. Mira memperhatikan Ardi yang tampak begitu larut dengan layangan itu. Ia tertawa kecil saat melihat suaminya berjingkat-jingkat, mengerutkan dahi, lalu menggerakkan benang dengan lihai. "Ardi, hati-hati!" "Tuh, hampir nyangkut di pohon beringin," serunya. Suaranya bercampur antara peringatan dan ejekan manja. Ardi menoleh sekilas, senyum tipis tersungging di wajahnya. "Ah, nggak mungkin. Dari kecil aku sudah main layangan di kampung, Rah. Pohon segede apapun nggak bakal bisa ngalahin aku." Mira menutup mulutnya sambil terkekeh. Iya, pahlawan layangan." Meskipun tertawa, ada sesuatu di dalam diri Mira yang tak bisa ia abaikan. Ia tahu, Ardi sering menggunakan lelucon untuk menutupi sesuatu yang lebih dalam. Ada luka lama yang Ardi jarang ceritakan, hanya muncul dalam kilasan-kilasan kecil yang tak pernah utuh. Setiap kali Mira mencoba menggali, Ardi selalu menutup diri, entah dengan alasan bercanda, entah dengan alasan lelah. Namun sore itu, Mira memutuskan untuk tidak membuka luka lama. Ia hanya ingin menikmati momen sederhana bersama Ardi, meski ia tahu, kebahagiaan yang mereka rasakan sering kali rapuh seperti benang layangan yang bisa putus kapan saja. Mira berdiri dari bangku, berjalan mendekati Ardi. Ia menatap langit, melihat layangan-layangan lain bertebaran. Ada yang berbentuk naga, ada yang sederhana dengan plastik transparan, ada pula yang penuh warna. "Kamu kelihatan bahagia banget hari ini," katanya pelan. Ardi melirik istrinya, senyumnya melembut. "Ya, jarang-jarang kita bisa kayak gini. Biasanya kamu sibuk di sekolah, aku sibuk di kantor. Rasanya, main layangan gini bikin aku ingat lagi kalau hidup masih bisa sesederhana ini." Mira menatap wajah suaminya lekat-lekat. Ia ingin percaya kata-kata itu sepenuhnya, tapi ada sesuatu di mata Ardi yang membuatnya ragu. Tatapan itu tak pernah benar-benar lepas dari bayangan. Sebelum Mira sempat bertanya lebih jauh, matanya menangkap sesuatu di sisi lain taman. Seorang anak laki-laki, sekitar 6 tahun, berjalan pelan dengan sandal jepitnya yang sudah usang. Kaos merahnya pudar, ada sobekan kecil di ujung lengan. Celana pendeknya lusuh. Rambutnya berantakan, wajahnya kotor seolah sudah lama tak disentuh air bersih. Anak itu menoleh ke kanan dan ke kiri, pandangan matanya kosong tapi penuh kegelisahan. Lalu tiba-tiba, seorang pria dewasa muncul dari belakangnya. Tubuh pria itu besar, kulitnya gelap, mengenakan jaket hitam. Tanpa basa-basi, tangannya meraih lengan anak itu, menariknya kasar. Anak itu meringis, tubuh kecilnya tersentak.
Mira spontan berhenti, tubuhnya kaku. Ardi, bisiknya, matanya melebar. Ardi masih sibuk menarik benangnya. Apa? Mira menunjuk dengan dagunya, suaranya bergetar. Itu, anak kecil ditarik orang. Kasar banget. Ardi menoleh. Ia melihat sekilas. Pria itu berjalan cepat, menyeret anak itu menuju arah parkiran. Anak itu menoleh, matanya berkaca-kaca, bibirnya bergerak seolah ingin berteriak, tapi tak ada suara. Ardi mendengus kecil. Mungkin bapaknya. Bisa aja lagi marah. Tapi cara nariknya, aneh. Kayak bukan anaknya. Ardi mengangkat bahu. Jangan buru-buru curiga. Bisa jadi anak itu bandel, kabur dari orang tuanya. Mira menggigit bibir bawahnya, jantungnya berdegup cepat. Nalurinya sebagai guru TK, yang sudah terbiasa membaca bahasa tubuh anak, berteriak kencang. Itu bukan tatapan anak nakal. Itu tatapan ketakutan. Ardi, aku nggak tenang. Aku rasa itu bukan orang tuanya, ucap Mira, kali ini lebih keras. Ardi menghela napas panjang, lalu mulai menggulung layangannya dengan cepat. Mira, jangan bikin ribet. Kita salah sangka gimana? Malu sendiri nanti. Tapi kalau kita bener, kalau itu penculikan beneran, masa kita cuma diam? Mira hampir menangis. Beberapa orang di sekitar menoleh. Mira menunduk, suaranya mengecil. Ardi, tolong. Ardi menatap istrinya. Ada sesuatu di wajah Mira yang membuat hatinya bergetar, keteguhan, keberanian, dan rasa takut yang bercampur menjadi satu. Sejenak, ia teringat pada masa kecilnya sendiri. Saat ia kecil, ia pernah ditarik dengan kasar oleh ayahnya di depan banyak orang, tapi tidak ada satupun yang peduli. Semua hanya menoleh sebentar, lalu melanjutkan hidup mereka. Dan kali ini, ia merasa sedang berdiri di posisi yang berbeda. Ia bisa memilih menjadi orang yang diam atau orang yang bertindak. Akhirnya ia menghela napas panjang, berkata dengan suara berat, "Baik, kita lihat dulu. Tapi kalau ternyata itu bapaknya beneran, kita balik, Rah. Aku nggak mau cari masalah." Mira mengangguk cepat, meski jantungnya masih berdebar kencang. Mereka berdua berjalan, mengikuti pria itu dari jauh. Keramaian taman mulai menipis saat mereka melewati pintu keluar. Suara pedagang balon, penjual cilok, dan keramaian anak-anak berganti dengan deru motor di parkiran. Pria itu berjalan cepat, menyeret anak itu seolah tak peduli kalau kakinya hampir tersandung. Anak itu menoleh, matanya basah. Mira menahan napas, tangannya mencengkeram lengan Ardi erat-erat. Ardi menatap ke depan, matanya menyipit. Kita ikuti. Tapi jangan terlalu dekat. Mereka menyusuri jalan Pandanaran, yang dipenuhi toko oleh-oleh lumpia dan bandeng presto. Orang-orang lalu lalang, tak ada yang memperhatikan apa yang terjadi. Di tengah keramaian itu, kejadian mencekam seperti lenyap ditelan hiruk-pikuk kota. Ardi bisa merasakan keringat dingin di punggungnya. Setiap kali melihat punggung pria itu, ingatan lamanya muncul, ingatan tentang ayahnya yang kasar, tentang malam-malam ketika ia dipaksa ikut pulang dari rumah tetangga dengan tangan yang mencengkeram kuat. Ingatan itu menusuk, membuat dadanya sesak. Mira menggenggam tangannya lebih erat. Ardi, kita nggak boleh berhenti. Aku yakin ada yang salah. Ardi menelan ludah. Pandangan mereka bertemu. Tatapan Mira penuh keyakinan, meski ketakutan jelas menguasai tubuhnya. Di depan, pria itu berbelok ke arah gang sempit di kawasan Mataram. Rumah kontrakan itu berdiri bagai bayangan masa lalu yang tak pernah selesai. Cat hijaunya sudah mengelupas, kayu pintu lapuk, dan kaca jendela retak seperti mata yang selalu mengintip, mengawasi siapapun yang berani mendekat. Ardi berdiri di samping Mira, tubuhnya menempel ke dinding yang lembab, jantungnya berdetak keras sampai terasa di telinga. Dari dalam, samar-samar terdengar percakapan 3 orang. Suara pria berjaket hitam yang tadi menyeret anak itu, suara pria lain yang lebih berat dan penuh kuasa, serta suara seorang perempuan yang lirih seperti bisikan angin yang tak berani bergaung. Malam ini, jangan ada yang salah. Anak itu harus sampai di tangan mereka. Kalau gagal, kita semua habis. Suara berat itu membuat bulu kuduk Ardi meremang. Mira menatapnya dengan wajah pucat, bibirnya bergetar. Ardi, kita nggak salah duga. Ini benar-benar penculikan. Ardi menelan ludah, lalu menempelkan telinganya ke kaca jendela.
Ia bisa melihat dari celah kaca yang pecah. Pria berjaket hitam duduk dengan santai, merokok. Asapnya membentuk lingkaran di udara. Pria kedua, berwajah garang dengan bekas luka di pipi, berjalan mondar-mandir sambil menggenggam sesuatu yang berkilat, pisau dapur besar. Di sudut ruangan, perempuan kurus berwajah pucat hanya duduk menunduk. Tangannya gemetar, entah karena takut atau karena menahan sesuatu yang lain. Lalu terdengar suara kecil, samar, seperti tangisan. Dari arah pintu kayu yang terkunci di belakang. Ardi langsung tahu, di sanalah anak itu dikurung. Mira mencengkeram lengan Ardi erat-erat. Kita harus segera nolong dia. Ardi menarik napas panjang. Kalau kita nekat masuk sekarang, kita bisa ketahuan. Mereka bersenjata. Tapi kalau kita tunggu, gimana kalau anak itu dibawa pergi? Mira hampir menangis. Pertarungan batin berkecamuk dalam diri Ardi. Ia tahu Mira benar. Tapi ia juga tahu, sekali mereka masuk, tak ada jalan kembali. Masa lalunya kembali menyeruak, bayangan ayahnya, bayangan malam ketika ibunya mencoba melawan tapi justru berakhir babak belur. Dulu, ia hanya bisa bersembunyi di balik pintu kamar, menangis tanpa daya. Kali ini, ia tak mau lagi jadi anak kecil yang hanya diam. Ardi mengepalkan tangan. Kita cari jalan belakang. Kalau beruntung, pintunya nggak dikunci. Mira mengangguk cepat. Mereka berdua berjalan menyusuri sisi rumah, mengendap di antara bayangan pohon pisang dan pagar bambu. Udara semakin pengap, bau got menyeruak dari selokan kecil. Saat mereka sampai di belakang rumah, benar saja, pintu kayu tua itu sedikit terbuka, gemboknya tergantung tapi tidak terkunci. Ardi menahan napas, lalu mendorongnya perlahan. Engsel pintu berderit, membuat Mira buru-buru menutup mulut dengan tangan. Ardi menatapnya tajam, memberi isyarat untuk diam. Begitu masuk, mereka mendapati dapur gelap yang berantakan. Panci berkarat tergeletak di lantai, piring kotor menumpuk di meja, bau basi menyeruak. Lampu redup bergantung di langit-langit, berayun pelan seperti jantung yang gelisah. Ardi mengendap, menempelkan tubuhnya ke dinding, berjalan menuju koridor. Dari sana, suara percakapan terdengar lebih jelas. Uangnya udah siap. Malam ini kita berangkat. Jangan kasih anak itu makan banyak, nanti repot di jalan. Suara itu membuat dada Mira sesak. Ia memejamkan mata, lalu berbisik pelan, ya Tuhan. Ardi meremas tangannya, mencoba menyalurkan keberanian. Mereka berjalan pelan menyusuri koridor. Lalu, di sisi kiri, mereka melihat pintu kayu rapuh. Dari sanalah suara tangis lirih terdengar. Ardi menempelkan telinga, memastikan. Suara anak kecil itu jelas terdengar, sesekali memanggil dengan suara serak. Tolong. Mama. Mira langsung terisak tertahan. Ardi meletakkan telunjuk di bibirnya, lalu mengendap membuka pintu. Ternyata tak dikunci dari dalam, hanya ditahan papan kayu sederhana. Begitu pintu terbuka, mereka melihat anak itu duduk meringkuk di sudut. Kaos merahnya basah oleh air mata, wajahnya penuh debu. Anak itu menoleh cepat, matanya melebar. Tolong, suaranya hampir tak keluar. Mira langsung berlutut, memeluknya erat. SSTT, tenang, nak. Kami mau nolong kamu. Ardi menunduk, menatap anak itu lekat-lekat. Ada sesuatu di wajah anak itu yang membuat dadanya berdebar aneh. Bukan hanya rasa kasihan, tapi juga sesuatu yang lebih dalam, lebih personal, meski ia tak tahu apa. Namamu siapa? Tanya Ardi lirih. Anak itu terisak, mencoba menjawab. Niko. Nama itu menusuk ke dalam benak Ardi. Ia mengulang dalam hati, Niko. Ada sesuatu yang terasa familiar. Tapi ia tak punya waktu untuk merenung. Ardi, kita harus keluar sekarang, bisik Mira. Namun sebelum mereka sempat bergerak, terdengar suara langkah berat mendekat. Pintu depan berderit. Suara pria berjaket hitam menggema. Hei, siapa di dapur? Mira menahan napas. Ardi langsung berdiri, memposisikan dirinya di depan istri dan anak itu. Pintu kamar terhempas terbuka. Pria berjaket hitam itu muncul dengan wajah terkejut, lalu berubah marah. Siapa kalian? Ardi tak berpikir panjang. Naluri gelapnya meledak. Ia meraih kursi kayu kecil di dekat pintu dan menghantam pria itu sekuat tenaga. Suara kayu pecah bercampur teriakan. Pria itu ambruk ke lantai, darah mengucur dari keningnya. Mira menjerit tertahan.
Ia menatap suaminya dengan mata melebar, tubuhnya gemetar. Ia belum pernah melihat sisi brutal Ardi seperti ini. Ardi berdiri terengah, wajahnya tegang. Tangannya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena amarah yang sudah lama ia pendam. "Kita harus kabur sekarang," katanya cepat. Mira mengangguk, meski hatinya masih terguncang. Ia menggendong Niko, lalu mereka bertiga berlari keluar melalui pintu belakang. Namun sebelum melangkah jauh, Niko tiba-tiba merogoh saku celananya dan menjatuhkan sesuatu, sebuah foto lusuh. Ardi, yang menoleh sekilas, membeku. Foto itu adalah wajahnya sendiri saat kecil, tersenyum kaku bersama seorang bayi. Ardi terpaku, dunia seakan berhenti berputar. Mira menatap foto itu, lalu menatap suaminya dengan bingung. "Ardi, kenapa fotomu ada sama dia?" Ardi tidak menjawab. Dadanya sesak, kepalanya berdengung. Tangannya bergetar ketika meraih foto itu. Pertanyaan demi pertanyaan menyesakkan pikirannya. Di balik ketegangan dan pelarian mereka, ada misteri besar yang baru saja terbuka, misteri yang menghubungkan masa lalu Ardi dengan anak kecil bernama Niko ini. Dan entah mengapa, ia merasa jawabannya akan jauh lebih gelap daripada yang bisa ia bayangkan. Malam di Semarang turun dengan berat, seakan ikut menyerap semua kegelisahan yang menyesakkan dada Ardi dan Mira. Jalan-jalan kecil di sekitar Gang Mataram terasa lebih sunyi dari biasanya, hanya sesekali suara motor yang melintas dan gonggongan anjing yang menggema dari kejauhan. Di antara bayangan rumah-rumah tua dan lampu jalan yang meredup, pasangan itu berlari tergesa membawa seorang anak kecil bernama Niko, anak yang baru saja mereka selamatkan dari rumah kontrakan tua penuh rahasia. Nafas Mira tersengal. Peluh bercampur dengan air mata, tubuhnya gemetar memeluk erat Niko yang menempel di pundaknya. Anak itu masih menangis lirih, suaranya serak karena terlalu lama menjerit sebelum mereka menemukannya. Ardi berlari di depan, sesekali menoleh ke belakang. Wajahnya penuh ketegangan, mata tajamnya menyapu setiap sudut lorong, setiap bayangan yang bergerak. Seakan-akan bahaya bisa muncul dari balik pintu mana saja. Namun, bukan hanya ancaman para penculik yang menghantuinya malam itu. Di tangannya yang berkeringat, ia menggenggam selembar foto lusuh, foto masa kecilnya sendiri bersama seorang bayi. Dan bayi itu terlalu mirip dengan Niko. Mereka akhirnya berhenti di sebuah pos ronda tua yang kosong. Lampu minyak redup menggantung di langit-langit bambu, cahayanya bergoyang diterpa angin malam. Kursi reyot di sudut menjadi satu-satunya tempat untuk meletakkan Niko yang tubuh mungilnya masih gemetar. Mira segera mendudukkan Niko, mengusap wajahnya dengan sapu tangan kecil yang sudah basah oleh air mata. "Nak, tenang ya. Kamu sudah aman sama kami," ucapnya lirih, berusaha menenangkan, meski suara sendiri bergetar. Niko menatap Mira dengan mata basah. "Aku takut. Om itu tadi bilang mau jual aku." Mira menahan sesak di dadanya, lalu menarik anak itu ke pelukannya. "Kamu nggak akan dijual. Kamu sekarang sama kami. Percaya sama tante, ya?" Niko mengangguk kecil, tapi tubuhnya masih gemetar. Ardi duduk di kursi bambu, wajahnya muram. Ia membuka lipatan foto itu lagi. Matanya terpaku pada tulisan samar di belakang kertas, tinta biru yang sudah pudar dimakan waktu. "Untuk Niko. Dari ibumu." Ardi membacanya pelan, suaranya seperti tercekat. Mira ikut mengintip, lalu menoleh pada suaminya dengan kaget. "Ardi, ini nggak masuk akal. Kenapa ada tulisan begitu? Kenapa namanya Niko? Dan kenapa fotomu ada di situ?" Ardi tidak langsung menjawab. Ia menatap foto itu lama, seolah berharap kertas lusuh itu bisa menjelaskan semua misteri yang sedang membelitnya. Tapi yang ada hanya kebisuan. Akhirnya, ia menatap Niko yang duduk meringkuk di pangkuan Mira. "Niko, siapa yang ngasih kamu foto ini?" Niko mengucek matanya, mencoba mengingat. "Om yang bawa aku, dia bilang ini harus aku simpan. Katanya foto ini penting. Katanya aku harus jagain." Ardi mengerjap, jantungnya berdegup semakin keras. "Om yang bawa kamu? Maksudmu, penculik itu?" Niko mengangguk pelan. "Iya, dia sering bilang aku, anak titipan." "Aku nggak ngerti maksudnya." Kata-kata itu membuat dada Ardi seperti dihantam batu. "Anak titipan." Kalimat itu berputar di kepalanya, mengingatkannya pada potongan ingatan masa kecilnya, ketika ia pernah mendengar ibunya berbisik marah pada seseorang,
aku nggak mau anak ini cuma jadi titipan. Ia mengusap wajahnya kasar, mencoba mengusir ingatan itu. Tapi semakin ia tolak, semakin kuat ia menyerbu. Suasana hening, hanya diisi tangisan lirih Niko dan tarikan napas berat Mira. Namun hening itu segera pecah oleh suara motor yang meraung dari kejauhan. Lampu sorot berkilat menembus lorong sempit. Ardi langsung berdiri. Mereka masih nyari kita. Mira menoleh dengan panik. Kita harus pergi sekarang. Tapi kemana, Ardi? Kita nggak bisa terus lari begini. Ardi berpikir cepat. Ada satu tempat. Rumah temanku di Karangkidul. Namanya Joko. Dia orang yang bisa dipercaya. Kita harus ke sana sekarang, sebelum mereka nemuin kita. Mira ragu, wajahnya pucat. Kamu yakin dia bisa bantu? Yakin? Suara Ardi tegas, meski dalam hatinya penuh keraguan. Aku nggak punya pilihan lain. Mereka kembali berlari, menyusuri jalan setapak yang gelap, menembus bayangan pepohonan. Niko terhuyung di gendongan Mira, sesekali tersedak tangis. Ardi berusaha tetap waspada, menoleh ke kanan kiri, takut ada bayangan hitam muncul tiba-tiba. Di sebuah pertigaan, Ardi berhenti mendadak. Kenapa? Tanya Mira, terengah. Ardi menunjuk ke arah lampu sorot yang semakin mendekat. Kita harus lewat gang kecil di sebelah sini. Kalau lewat jalan besar, mereka pasti lihat. Mereka pun masuk ke gang sempit di antara dua rumah tua. Bau got menyengat menusuk hidung, tapi mereka tak peduli. Yang penting, mereka bisa menjauh dari pengejaran. Setelah hampir setengah jam berlari, mereka akhirnya sampai di sebuah rumah sederhana di pinggiran Karangkidul. Ket temboknya mengelupas, halaman kecilnya penuh rumput liar, tapi ada kehangatan samar terpancar dari lampu minyak di serambi. Ardi mengetuk pintu dengan tergesa. Jo, buka! Ini aku, Ardi. Beberapa detik kemudian, pintu berderit terbuka. Seorang pria paruh baya muncul, tubuhnya agak tambun, rambutnya acak-acakan, tapi matanya tajam penuh kewaspadaan. Begitu melihat Ardi, ia terbelalak. Ardi? Jam segini? Kenapa? Matanya jatuh pada Mira yang terengah memeluk Niko. Astaga, ini siapa? Jo, tolong. Kami dikejar orang. Anak ini diculik, kami selamatkan. Tapi mereka nggak bakal tinggal diam. Joko menatap Ardi lama, seolah mencoba membaca isi hatinya. Akhirnya ia mengangguk, lalu membuka pintu lebih lebar. Cepat masuk. Di dalam rumah, suasana hening dan hangat. Lampu minyak redup menyala di meja kayu. Mira duduk di kursi panjang, masih memeluk Niko yang tertidur karena kelelahan. Ardi duduk berhadapan dengan Joko, wajahnya tegang. Ia menceritakan semua yang terjadi malam itu, tentang rumah kontrakan, para penculik, hingga foto yang ditemukan. Joko mendengarkan dengan serius, sesekali mengangguk pelan. Ketika Ardi menunjukkan foto lusuh itu, wajah Joko mendadak berubah. Ia menatap foto itu lama, matanya menyipit, lalu menatap Ardi dengan sorot tak percaya. Ardi, kamu nggak ingat? Ardi tertegun. Ingat apa? Joko menghela napas panjang, lalu bersandar di kursi. Ardi, dulu, waktu kamu masih kecil, ibumu pernah nitipin seorang bayi ke rumahku. Bayi itu bukan adikmu, tapi seseorang yang katanya harus kamu jaga suatu hari nanti. Ibuku yang waktu itu masih hidup yang bilang, anak ini akan kembali ke Ardi, entah kapan. Kata-kata itu menghantam Ardi seperti petir. Ia merasa kepalanya berputar, napasnya tercekat. Bayi itu, maksudmu? Joko mengangguk pelan, menatap ke arah Niko yang tertidur di pangkuan Mira. Ya, bayi itu adalah Niko. Mira langsung menoleh cepat, wajahnya pucat pasi. Ardi, jadi maksudnya Niko punya hubungan sama kamu? Ardi tak bisa menjawab. Tubuhnya gemetar, kepalanya terasa penuh ledakan kenangan samar yang berusaha menerobos. Potongan suara ibunya, potongan tangisan bayi, potongan malam-malam penuh rahasia. Joko menatap Ardi dalam-dalam. Aku nggak tahu kenapa ibumu lakukan itu, atau kenapa dia seakan sembunyiin bayi itu darimu. Tapi jelas, semua ini ada hubungannya sama keluargamu sendiri. Ardi menutup wajah dengan kedua tangannya, bahunya bergetar. Mira hanya bisa memandang suaminya dengan campuran marah, takut, dan iba.
Dan di sudut ruangan, Niko terlelap dengan wajah damai, seakan tak sadar bahwa dirinya adalah kunci yang membuka rahasia kelam masa lalu Ardi, rahasia yang baru saja mulai terkuak. Suara gaduh semakin jelas terdengar dari luar rumah Joko. Teriakan bercampur suara sandal berlarian di tanah, kayu dipukul, dan anjing menggonggong bersahutan. Udara malam Karangkidul yang biasanya tenang kini berubah jadi ladang ketegangan. Ardi berdiri di dekat jendela kecil, menyingkap sedikit tirai lusuhnya. Cahaya obor berkedip-kedip, menyorot bayangan beberapa pria yang mondar-mandir di jalan kampung. Mereka tampak berbisik satu sama lain, lalu menyebar. Ada yang menggedor pintu-pintu rumah warga, ada pula yang berjalan perlahan sambil menatap ke sekeliling. Jumlah mereka banyak, gumam Ardi lirih. Tangannya mengepal di sisi tubuh, rahangnya mengeras. Mira yang duduk di lantai dengan Niko di pelukannya menatap penuh cemas. Ardi, apa mereka udah tahu kita ada di sini? Joko yang sejak tadi berdiri di dekat pintu menelan ludah gugup. Kalau belum, sebentar lagi bakal tahu. Mereka nggak akan berhenti sebelum nemuin kalian. Niko menyembunyikan wajahnya di bahu Mira, tubuhnya gemetar. Tangisan kecilnya berusaha ia tahan, tapi sesekali suara sesenggukan pecah, membuat Mira makin kalut. Ardi berbalik, menatap Mira. Tatapannya penuh tekad sekaligus keraguan. Kita nggak bisa nunggu sampai mereka dobrak pintu. Kita harus keluar sebelum terlambat. Mira langsung menggeleng keras. Keluar? Kamu lihat sendiri, Ardi. Mereka ada di mana-mana. Kita keluar, kita langsung ketangkep. Kalau kita diam, nasib kita lebih parah, Mir. Suara Ardi meninggi, matanya menyala oleh adrenalin. Mereka nggak bakal biarin Niko hidup-hidup. Dan kalau mereka tahu kita ikut campur, kita juga bakal jadi target. Mira menunduk, air matanya jatuh. Tapi, aku takut, Ardi. Aku takut kehilangan kamu. Aku takut kalau kamu nekat. Ardi mendekatinya, berlutut di hadapan Mira. Ia menggenggam bahu istrinya erat-erat. Dengar aku? Aku janji, aku nggak akan ninggalin kamu. Kita akan keluar dari sini sama-sama. Dengan Niko. Mira menatap mata suaminya. Ada keyakinan yang kuat di sana, meski ketakutan juga nyata. Perlahan ia mengangguk, meski tubuhnya masih gemetar. Joko berdeham, berusaha memecah ketegangan. Aku tahu satu jalan belakang. Dulu, waktu aku masih bocah, aku sering pakai jalur itu buat kabur kalau dimarahin bapak. Itu lewat kebun bambu, tembus ke sungai kecil. Kalau kalian bisa nyebrang, kalian bisa hilang dari pandangan mereka. Ardi langsung menoleh. Kebun bambu? Seberapa jauh? 5 menit kalau lari, jawab Joko cepat. Tapi kalian harus hati-hati. Kalau ada yang lihat, habis sudah. Ardi mengangguk. Itu pilihan terbaik kita. Mira menggenggam tangan Niko erat-erat, mencoba menenangkan anak itu. Nak, kamu kuat ya? Kita harus pergi sekarang. Namun, baru saja mereka bersiap, tiba-tiba suara keras mengguncang pintu depan. Braa! Pintu digedor dengan benda keras. Suara teriakan terdengar jelas. Joko! Kami tahu ada orang asing di dalam. Buka pintumu sekarang, atau kami dobrak. Mira langsung menutup mulut dengan tangannya, menahan jeritan. Niko meringkuk makin erat di pelukannya. Ardi menoleh cepat pada Joko. Mereka tahu. Joko pucat, keringat dingin mengucur di pelipisnya. Cepat! Lewat belakang. Aku tahan di sini sebentar. Joko. Cepat Ardi. Bentak Joko, suaranya parau tapi penuh keberanian. Kalau kalian gak pergi sekarang, kalian semua mati. Ardi tak punya waktu untuk berdebat. Ia segera menarik Mira berdiri, menggendong Niko di lengannya. Mereka menuju pintu belakang yang kecil, nyaris tersembunyi di balik tirai kain. Braa! Pintu depan kembali digedor, kayunya retak. Suara-suara kasar makin keras. Buka! Atau kami bakar rumahmu, Joko. Joko menahan napas, menggenggam batang kayu di tangannya lebih erat. Dalam hatinya, ia tahu mungkin ini adalah malam terakhirnya. Tapi ia juga tahu, menyelamatkan sahabat lamanya lebih penting dari nyawanya sendiri. Ardi, Mira, dan Niko berlari keluar lewat pintu belakang. Jalan sempit gelap menyambut mereka, dengan kebun bambu menjulang di kejauhan. Ardi berlari sekuat tenaga, napasnya memburu. Mira di belakangnya,
wajahnya penuh air mata. "Ardi, cepetan!" Teriakan dari belakang makin dekat. Suara kayu pecah, diikuti sorak-sorai para pengepung. Mereka pasti sudah masuk ke rumah Joko. Ardi menggertakkan gigi. Ia tahu, Joko mungkin sedang menghadapi mereka sendirian. Tapi ia tak bisa berbalik. Ia harus memastikan Mira dan Niko selamat dulu. Sesampainya di kebun bambu, suara angin yang menggesek dedaunan menciptakan desis panjang. Gelap pekat di bawah rimbun bambu membuat suasana semakin mencekam. Ardi berhenti sebentar, menurunkan Niko. "Kita harus tenang. Jangan sampai suara kita ketahuan." Niko menatap Ardi dengan mata ketakutan. "Om, aku takut." Ardi berjongkok, menatap anak itu dengan lembut meski napasnya masih memburu. "Niko, kamu anak yang kuat. Kalau kamu bisa diam sebentar, Om janji kita bakal selamat." Anak itu mengangguk pelan, meski air matanya masih mengalir. Mira memeluk Niko erat-erat, lalu menatap suaminya. "Ardi, Joko gimana?" Suaranya bergetar. Ardi terdiam. Ia tak punya jawaban. Ia hanya menggenggam tangan Mira dan menariknya lagi. "Kita harus terus jalan." Namun, baru beberapa langkah, terdengar suara-suara dari arah depan kebun. Senter menyala-nyala, suara kaki menginjak daun kering terdengar. "Ke arah sini. Aku lihat mereka masuk kebun bambu." Mira menahan napas, wajahnya pucat pasi. "Ardi, mereka tahu?" Ardi menggertakkan gigi. Ia menoleh ke kanan, melihat aliran sungai kecil yang berkilat oleh cahaya bulan. "Kita lompat ke sungai. Arusnya deras, tapi itu satu-satunya cara." Mira membelalak. "Apa kamu gila? Kalau Niko ke bawah arus gimana? Kamu pegang dia erat-erat. Aku akan jagain kalian." Suara para pengejar makin dekat. Tak ada waktu lagi. Ardi menggenggam tangan Mira, lalu menarik mereka berlari ke arah sungai. Saat cahaya senter hampir menyinari tubuh mereka, Ardi berteriak lirih, "Sekarang!" Mereka bertiga melompat ke sungai. Air dingin menyambut tubuh mereka. Arus deras segera menyeret, membuat Mira menjerit tertahan. Niko menangis ketakutan, berpegangan erat pada Mira. Ardi berenang sekuat tenaga, mencoba mengendalikan arah meski arus menghantam tubuh mereka. Di atas, suara para pengejar terdengar marah-marah. "Mereka lompat ke sungai. Cepat! Jangan sampai kabur!" Batu dilempar ke sungai, cipratan air menghantam wajah Ardi. Ia terus berenang, matanya nyalang, napasnya nyaris habis. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam. Akhirnya, arus membawa mereka ke tepian yang agak tenang, jauh dari kebun bambu. Ardi terengah-engah naik ke daratan, membantu Mira dan Niko yang hampir kehabisan tenaga. Mira terduduk di tanah, tubuhnya basah kuyup, memeluk Niko erat-erat. Tangisnya pecah, campuran lega dan trauma. Ardi duduk di samping mereka, napasnya memburu. Ia menatap ke arah arus sungai yang gelap, lalu menutup mata. "Joko," bisiknya lirih. Mira menoleh, matanya bengkak. "Ardi, kalau Joko," suaranya terputus, tangisnya makin deras. Ardi hanya menunduk. Ia tahu apa yang mungkin terjadi, tapi ia tak sanggup mengatakannya. Di hati Ardi, bayangan masa lalunya makin pekat. Rahasia ibunya, bayi bernama Niko, dan pengorbanan sahabat lamanya, semuanya menghimpitnya, membuat dadanya sesak. Dan dari kejauhan, terdengar kembali suara gonggongan anjing dan teriakan samar. Pengejaran belum berakhir. Malam sudah jauh melewati tengah. Hawa lembab menyelimuti tepian sungai Kot, tempat Ardi, Mira, dan Niko akhirnya berhenti setelah berlari dan berjalan tanpa arah. Tubuh mereka basah kuyup, dingin menggigit tulang. Suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan justru membuat suasana semakin mencekam. Mira duduk di tanah berumput, mendekap Niko yang masih meringkuk ketakutan. Rambutnya yang basah menempel di wajah, matanya merah oleh tangis. Ia menatap Ardi yang berdiri tidak jauh dari mereka, menatap kosong ke arah arus sungai yang berkilat samar diterpa cahaya bulan. "Ardi," suara Mira lirih, hampir patah. "Kita nggak bisa terus kayak gini. Kita bahkan nggak tahu mau kemana." "Joko," suaranya tercekat, air mata kembali jatuh. Ardi menutup mata erat-erat. Nama Joko seperti pisau yang menusuk hatinya. Bayangan wajah sahabat masa kecilnya yang berani menahan pengepung sendirian terus terbayang. "Kita nggak punya pilihan, Mir," jawab Ardi,
suaranya rendah dan berat. Kalau kita berhenti, mereka akan nemuin kita. Kita harus terus jalan, sampai kita tahu siapa orang-orang itu dan kenapa mereka ngejar Niko. Mira menggenggam tangan Niko lebih erat. Ia menatap Ardi dengan mata penuh keraguan. Ardi, aku harus tahu. Apa yang sebenarnya kamu sembunyiin dari aku? Dari dulu aku tahu kamu punya luka masa lalu, tapi kenapa rasanya semua ini ada hubungannya sama kamu? Sama ibumu? Ardi terdiam. Pertanyaan itu menghantam tepat ke dadanya. Ia tahu waktunya sudah hampir habis untuk terus bersembunyi. Beberapa jam kemudian, mereka sampai di sebuah warung kecil yang sudah tutup di pinggir jalan setapak menuju Karangkidul bagian dalam. Ardi memutuskan mereka harus berteduh sebentar. Di teras kayu warung itu, Niko akhirnya tertidur di pangkuan Mira, meski tidurnya gelisah. Mira duduk memandang suaminya lekat-lekat. Ardi, jawab aku. Suaranya datar, tapi tajam. Siapa sebenarnya anak ini? Kenapa mereka sampai segila itu ngejar kita? Ardi duduk di seberangnya, tubuhnya letih, tapi matanya dipenuhi kegelisahan yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Ia menatap Mira lama, lalu akhirnya berkata pelan, Niko, bukan anak sembarangan. Mira menegang. Ardi menunduk, jemarinya bergetar. Ibuku, sebelum meninggal, dia pernah bilang satu hal yang selalu aku kira cuma igauan orang sakit. Dia nyebut tentang seorang bayi yang katanya nggak boleh jatuh ke tangan mereka. Aku nggak pernah ngerti maksudnya. Tapi waktu aku lihat Niko ditarik-tarik malam itu, aku sadar, ini yang dimaksud ibuku. Mira membeku. Jadi, kamu udah tahu? Dari awal? Aku curiga. Ardi mengangguk lemah. Ibuku punya masa lalu yang aku nggak pernah bisa bongkar. Dia sering kabur ke Yogyakarta, sering nerima tamu aneh-aneh. Dan malam sebelum beliau meninggal, beliau sempat bisik ke aku, jaga bayi itu, Ardi. Kalau mereka tahu, kita semua mati. Mira menutup mulut dengan tangannya, air matanya jatuh. Ardi, kenapa kamu nggak pernah cerita ke aku? Kenapa nunggu sampai semua ini jadi mimpi buruk? Ardi menatap istrinya, wajahnya penuh rasa bersalah. Aku takut, Mir. Aku takut kalau aku buka semua, aku bakal kehilangan kamu. Aku nggak mau kamu ikut ke bawah ke masa lalu yang gelap itu. Tapi sekarang, rasanya semua udah terlambat. Hening menyelimuti mereka beberapa saat. Angin malam meniup tirai bambu warung, menimbulkan suara berderap pelan. Tiba-tiba, Niko yang sedang tidur bergumam dalam mimpinya. Ibu, jangan tinggalin Niko. Suaranya lirih tapi jelas, membuat Mira terhenyak. Ardi langsung menunduk menatap anak itu. Dada Ardi serasa diremas. Mir, dengar itu? Mira mengangguk, wajahnya pucat. Ibu, anak ini, berarti dia udah kehilangan ibunya? Ardi, apa ibumu tahu siapa sebenarnya orang tua Niko? Ardi memejamkan mata, mencoba merangkai potongan ingatan. Ia ingat malam hujan bertahun-tahun lalu, saat ia masih SMA, ketika ibunya pulang basah kuyup sambil membawa sebuah bungkusan kain. Ia hanya sempat melihat sekilas sesuatu yang bergerak di dalamnya. Waktu itu ia pikir itu anak kucing. Tapi kini ingatan itu datang lagi, jauh lebih jelas. Itu bukan anak kucing. Ardi bergumam pada dirinya sendiri, suaranya parau. Itu bayi. Itu, mungkin Niko. Mira terbelalak, menutup mulutnya. Ya Tuhan? Sebelum mereka bisa bicara lebih jauh, suara langkah-langkah berat terdengar dari kejauhan. Cahaya obor berkelebat di jalan. Ardi segera memberi isyarat pada Mira untuk diam. Ia menggendong Niko yang setengah sadar, lalu menarik Mira untuk bersembunyi di balik tumpukan karung goni di samping warung. Beberapa pria lewat, berbicara dengan nada keras. Orang-orang bilang mereka kabur ke arah sungai. Cari terus. Jangan biarin bocah itu lolos. Kalau sampai anak itu hilang, kita semua mati di tangan Pak Dirga. Nama itu, Pak Dirga, menggema di kepala Ardi. Mira menoleh, berbisik pelan nyaris tak terdengar. Pak Dirga? Ardi mengernyit. Nama itu tidak asing. Ia pernah dengar ibunya menyebut nama itu dengan nada marah dan penuh benci. Setelah para pria itu pergi, Ardi memutuskan untuk bergerak lagi. Mir, kita harus cari tahu siapa Pak Dirga. Semua ini pasti bermuara ke dia. Mira mengangguk,
meski matanya penuh ketakutan. Ardi, aku takut semakin jauh kita gali, semakin kita nggak bisa keluar. Ardi menatap Mira, suaranya tegas. Kita nggak punya pilihan. Kalau kita berhenti sekarang, kita nggak cuma kehilangan Joko. Kita bisa kehilangan Niko, dan mungkin kita sendiri. Menjelang subuh, mereka tiba di sebuah gubuk tua di pinggir sawah Karang Kidul. Ardi memutuskan untuk beristirahat sebentar. Di dalam gubuk, cahaya samar fajar mulai menerobos celah-celah kayu. Niko duduk diam, matanya bengkak. Ia menatap Ardi pelan. Om, kenapa orang-orang itu kejar Niko? Ardi menelan ludah, lalu berjongkok di hadapan anak itu. Ia membelai rambutnya yang kusut. Karena kamu anak yang istimewa, Niko. Tapi Om janji, Om gak akan biarin mereka ambil kamu. Niko mengangguk kecil, lalu memeluk Ardi erat-erat. Untuk pertama kalinya, Ardi merasakan sesuatu yang aneh, ikatan yang tak bisa dijelaskan. Seakan-akan darahnya sendiri yang mengalir di tubuh anak itu. Sementara itu, Mira duduk menyandarkan punggung di dinding kayu gubuk, menatap keduanya. Rasa curiga yang makin kuat mulai tumbuh di hatinya. Ia mulai bertanya-tanya. Apakah benar Niko bukan siapa-siapa bagi Ardi? Atau sebenarnya ada hubungan darah yang lebih dalam? Kata-kata ibunya Ardi kembali terngiang. Jaga bayi itu. Mira menggenggam tangannya sendiri erat-erat. Air mata menggenang lagi, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena perasaan getir. Pernikahannya sendiri kini berdiri di atas rahasia yang bisa menghancurkan segalanya. Dan di luar sana, jejak darah yang ditinggalkan masa lalu Ardi mulai menyeret mereka semua menuju kebenaran yang lebih gelap. Fajar baru saja merekah di Semarang, tapi bagi Ardi, Mira, dan Niko, cahaya pagi itu terasa seperti pedang yang akan membelah hidup mereka menjadi sebelum dan sesudah. Gubuk tua tempat mereka beristirahat semalaman kini diterangi cahaya keemasan. Udara pagi membawa aroma sawah basah. Tapi ketenangan semu itu tidak menenangkan hati siapapun di dalamnya. Ardi duduk di lantai tanah, memandang jauh ke arah horizon. Matanya sembab, wajahnya kusut. Mira duduk di sisi lain, menatap suaminya dengan campuran lelah, marah, dan kecewa. Sementara Niko, anak kecil malang itu, masih meringkuk dengan selimut tipis, seolah mencoba menghilang dari dunia. Mira akhirnya membuka suara, pelan tapi tegas, Ardi. Kita nggak bisa terus lari tanpa tujuan. Aku nggak peduli seberapa sakitnya, aku harus tahu semuanya. Apa hubunganmu sama anak ini? Ardi tidak langsung menjawab. Ia menutup mata, menarik napas panjang, lalu berkata lirih, aku juga baru tahu kemarin malam, Mir. Tapi aku yakin sekarang, Niko ini bukan anak sembarangan. Dia, darahku sendiri. Mira terbelalak. Apa maksudmu? Ardi menunduk, suaranya parau. Waktu aku SMA, ibuku sering pergi diam-diam. Aku nggak pernah tahu kemana. Tapi suatu malam, dia pulang bawa seorang bayi. Dia nggak pernah kasih penjelasan. Hanya bilang bayi itu harus disembunyikan, jangan sampai ketahuan orang-orang. Aku waktu itu terlalu muda, terlalu bodoh, jadi aku nggak pernah nanya lebih jauh. Aku pikir, mungkin bayi itu titipan. Tapi ternyata, ia berhenti, menelan ludah. Ternyata bayi itu adalah Niko. Dan dari petunjuk yang ada, besar kemungkinan dia adikku. Anak kandung ibuku dari lelaki lain. Mira menutup mulut dengan tangan, air matanya jatuh. Astaga, jadi anak ini, adikmu sendiri? Ardi mengangguk perlahan. Dan orang-orang yang ngejar kita, aku yakin mereka punya hubungan dengan masa lalu ibuku. Dan nama yang mereka sebut, Pak Dirga. Itu bukan nama asing. Dia orang yang dulu pernah datang ke rumah kami. Orang yang bikin ibuku selalu ketakutan. Mira menggigil. Pak Dirga, siapa dia sebenarnya? Tepat ketika pertanyaan itu menggantung di udara, suara motor mendekat dari jalan tanah. Ardi langsung berdiri, wajahnya tegang. Mira meraih Niko, memeluknya erat. Beberapa pria berpakaian hitam muncul, membawa parang dan pentungan. Di antara mereka, seorang lelaki berperawakan tegap, berusia sekitar 50-an, dengan rambut sebagian memutih dan tatapan tajam yang menusuk. Lelaki itu berhenti di depan gubuk, menatap Ardi lama, lalu tersenyum dingin. Ardi, akhirnya kita ketemu juga. Kau mirip sekali dengan ibumu. Ardi mengepalkan tangan,
Suaranya bergetar menahan amarah. Pak Dirga. Mira menegang, kini ia tahu semua tebakan mereka benar. Dirga melangkah maju, sorot matanya penuh kuasa. Aku sudah lama menunggu saat ini. Bayi itu, anak yang seharusnya jadi milikku. Ibuku Niko, perempuan itu, melarikan diri dariku, bawa anakku pergi. Dan sekarang, lihatlah, takdir mengembalikan anak itu ke tanganku. Mira ternganga, tubuhnya bergetar. Ia menoleh pada Ardi dengan mata membelalak. Jadi, Niko itu, anakmu? Dirga tertawa pendek. Bukan. Dia anakku. Adik tirimu, Ardi. Darah yang sama dengan ibumu, tapi dari benihku. Aku bapaknya. Ardi merasakan dunia runtuh di sekelilingnya. Suara Dirga menggema di telinganya. Jadi, benar. Niko bukan sekadar anak asing. Dia adalah adik kandungnya, tapi sekaligus anak dari lelaki yang menghancurkan hidup ibunya. Mira menjerit lirih. Astaga, Ardi, ini terlalu gila. Lelaki ini, ayah dari adikmu sendiri? Dirga tersenyum miring. Bukan sekadar ayah. Aku pewaris garis yang besar, kekuasaan, uang, dan rahasia yang lebih dari yang bisa kalian bayangkan. Anak itu harus kembali padaku. Dengan darahku, dia akan jadi penerus. Sedangkan kau, Ardi, hanya penghalang. Ardi melangkah maju, berdiri di hadapan Mira dan Niko. Kalau kau mau dia, kau harus lewati aku dulu. Dirga menghela napas, seakan merasa bosan. Ia memberi isyarat dengan tangannya. Anak buahnya maju, siap menghabisi Ardi. Tapi sebelum mereka menyerang, suara teriakan dari kejauhan terdengar. Jangan sentuh mereka. Semua menoleh. Dari arah jalan, beberapa orang muncul dengan senjata seadanya, parang, bambu, bahkan obor. Di depan mereka, dengan wajah penuh luka tapi tetap berdiri gagah, adalah Joko. Mira terisak. Joko, kau masih hidup. Joko tersenyum meski berdarah. Aku janji nggak bakal biarin mereka bawa anak itu. Dirga, urusanmu sama keluargamu, jangan seret anak-anak kampung ini. Dirga mendengus. Dasar sampah, beraninya kau melawanku? Joko mengangkat bambu di tangannya. Lebih baik mati berdiri daripada hidup diinjak-injak. Pertarungan pecah. Anak buah Dirga menyerang, warga melawan. Ardi ikut bertarung mati-matian. Mira berusaha melindungi Niko yang menangis ketakutan. Suara teriakan, benturan senjata, dan dentuman bambu memenuhi udara pagi. Dalam kekacauan itu, Dirga mencoba meraih Niko. Mira menjerit, melawan sekuat tenaga, tapi Dirga terlalu kuat. Ia berhasil menarik lengan Niko. Ardi melihat itu, darahnya mendidih. Ia menerjang, menghantam Dirga dengan seluruh tenaga. Keduanya bergulat hebat di tanah. Dirga lebih tua, tapi kuat. Ardi lebih muda, tapi didorong oleh amarah. Aku nggak akan biarin kau sentuh adikku. Teriak Ardi. Dirga menertawakan, meski wajahnya penuh darah. Dia bukan adikmu. Dia anakku. Darahku? Aku yang berhak. Ardi membalas dengan tinju keras ke wajah Dirga. Kau nggak pantas jadi ayah. Kau cuma monster yang menghancurkan ibuku. Pertarungan mereka berakhir saat warga berhasil mengalahkan sebagian besar anak buah Dirga. Joko dengan sisa tenaganya menusukkan bambu tajam ke tanah di samping Dirga, membuat lelaki itu terhuyung. Ardi mengangkat batu besar, siap mengakhiri semuanya. Mira menjerit, Ardi, jangan. Jangan biarkan dirimu berubah jadi monster kayak dia. Ardi terhenti, batu di tangannya bergetar. Nafasnya memburu, matanya merah. Dirga tertawa meski tersungkur. Kau memang lemah, Ardi. Sama seperti ibumu. Karena itu kalian semua akan hancur. Warga akhirnya mengikat Dirga dan anak buahnya. Polisi desa yang dipanggil warga datang tak lama setelah itu. Saat semua reda, Ardi duduk terkulai di tanah. Mira mendekat, memeluknya erat. Niko mendekat juga, menatap Ardi dengan mata penuh air. Om, jangan tinggalkan Niko ya. Suara kecil itu membuat dada Ardi serasa meledak. Ia memeluk Niko erat-erat. Kamu bukan cuma adikku, Niko. Kamu keluargaku. Mulai sekarang, kamu aman sama kami. Mira ikut memeluk mereka, meski matanya penuh keraguan dan luka. Ia tahu hidup mereka tidak akan pernah sama lagi.
Rahasia yang terungkap telah merobek fondasi pernikahan mereka. Tapi di sisi lain, ikatan baru terbentuk, ikatan darah yang tak bisa diputuskan siapapun. Beberapa hari kemudian, berita tentang penangkapan Dirga mengguncang Yogyakarta. Ternyata lelaki itu sudah lama terlibat dalam jaringan gelap, perdagangan anak, manipulasi, dan kejahatan-kejahatan lain yang diselimuti kekuasaan. Tapi bagi Ardi, Mira, dan Niko, itu semua hanya permukaan. Yang lebih penting adalah bagaimana mereka akan hidup setelah ini. Di teras rumah sederhana tempat mereka akhirnya kembali, Ardi menatap matahari sore. Niko duduk di pangkuannya, Mira duduk di samping, masih dengan luka batin yang belum sembuh. Ardi berkata lirih, "Hidup kita mungkin hancur, Mir. Tapi satu hal yang aku tahu, aku nggak akan biarin masa lalu ibuku atau Dirga merenggut masa depan kita." Mira menatapnya lama. Ada air mata, ada amarah, tapi juga ada secercah harapan. Dan Niko, anak kecil yang tak tahu apa-apa, akhirnya tersenyum kecil untuk pertama kalinya.